kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'abbudin ta'awwada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kembali Allah izinkan kita untuk lanjutkan sedikit demi sedikit menambah kedekatan kita dengan Al-Quran melalui tadabbur. Dari tadabbur ini paling tidak kita berharap mudah-mudahan tahsin kita semakin hari semakin baik. Tahfiz kita, hafalan ayat kita mudah-mudahan bertambah. Pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran mudah-mudahan juga bertambah. Dan yang paling penting lagi adalah memahami Quran nanti akan memahami diri. Memahami diri akan memahami keberadaan diri. Untuk apa kita dihadirkan, sedang di mana dan mau kemana. Ya, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terakhir yang kita bahas masih berkaitan dengan klarifikasi Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin Mekah bahwa Rasul SAW la amliku lakum dharra wa la rasyada. Ayat 21-nya, aku tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kewenangan, kemampuan untuk menolak mudarat dan mendatangkan rasyada. Kedua, ayat ke-22-nya, la yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyelamatkan itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa lan ajida min dunihi, dan aku tidak mendapati selain Allah itu multahada, tempat untuk bergantung, tempat untuk berlindung. Hasil ayat ini secara singkat kita dapat pahami ketika kita membaca Al-Ikhlas. Ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Masukkan sini. Jadi pemahaman kita terhadap ayat ke-22 surat Al-Jin ini akan memuatkan kita akan surat Al-Ikhlas. Jadi ini tafsir di tafsir. Jadi masing-masing nanti yang paling kita hafal itu akan tambah bobotnya. Waalaikumsalam. Saya itu kalau mulai kajian, kalau Pak Sumadi belum hadir kayaknya ada kurang sesuatu apa. Kurang lengkap Ustaz. Iya. Baru saya rasa. Tidak ada undangan. Bersemangat kita semua ini sehat selalu ya. Amin. Baik, kita teruskan ayat ke-23. Masih dalam konteks yang sama, yaitu meluruskan jangan sampai kaum musyrikin Mekah salah dalam menilai, salah dalam melihat Rasul SAW. Karena saya sudah sebutkan minggu yang lalu, kesalahan fatal yang terjadi di nabi-nabi sebelumnya ya adalah ketika terjadi pergeseran persepsi, pergeseran sudut pandang dari umat yang tadinya seorang nabi, kemudian lama-kelamaan fanatisme kepada kenabian ini bergeser menjadi posisinya lebih tinggi dari nabi lagi, Tuhan, menjadi Tuhan. Ya, ini yang paling ditakutkan. Padahal seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam berkali-kali mengatakan, aku mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku. Aku tidak mengatakan kepada kalian sembahlah aku.
Itu jelas-jelas banget disampaikan. Tapi mengapa terjadi? Karena tadi. Jadi kecintaan yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan, maka akan menggeser posisi itu. Dan dalam batasan yang wajar sih boleh kita memuja Rasul ya. Yang tidak boleh adalah ketika nanti menjadikan dia sebagai menduduki posisi ilah. Ya. Ayat ke-23 Bismillahirrahmanirrahim. Illa balagha minallah wa risalatihi. Balagha. Dari kata apa ini? Balagha. Nah, balagha di sini salah satu pola isim fa'il. Ya. Kan kalau isim fa'ilnya balagha, berarti balighun kan? Balighun kan isim fa'il dari 3 huruf. Balighun. Baligh. Nah, ini salah satu juga masuk dalam pola isim fa'il tadi. Balagha. Illa kecuali balagha penyampai atau orang yang menyampaikan. Minallah dari Allah. Minallah dari Allah. Wa risalatih. Sekarang kita bahas ini dulu. Kita pisah huanya. Risalatihi. Risalatihi itu apa dikatain namanya? Idofah ya. Idofah. Sama Ya, domir. idofah. Isim dengan Domir. dhamir. Mengapa menjadi di sini fihi? Memang caranya begitu. Suka saya jawabannya. Ada min. Apa? Ada itu, Ada min kan? ada hujan. Ada min. Min. Kemudian di sini disambung dengan Wah. wa kan? Ya. Berarti hukum min ini berlaku bagi ini dan sini. Wah, ya. Nah, gitu. Nah, qadarullah-nya kebetulan di sini ini adalah idofahnya. Kalau kita bahas idofahnya berarti risalah kan gitu? Risalatuhu. Itu idofahnya. Nah, sekarang coba kita pisah dulu nih. Ini isim dengan dhamir. Ini berarti kalau dipisah dengan hubungnya jadi apa? Risalah. Risalah.
Isim dan Ya, risalat. Ini huruf panjang ini masih ingat Nanti Pak. itu untuk menunjuk kepada jamak perempuan. Jamak perempuan. muannas ya. Kan kalau tunggalnya berarti risalah. Sama dengan muslimun. Nah, risalatun. Ini kalau tunggal perempuannya. Ya. Risalatun. Dua, risalatani. Risalatani jamaknya risalat. Nah, kita tahunya di sini ini jamak karena ini nih, ini panjangnya ini. Ya. Kan kalau dia seperti ini kan sepertinya tidak terlihat kan huruf ta'nya. Ya. Nah, coba kita melihat bedanya nanti dengan tamarbuto. Kalau coba ini digabung dengan dhamir hu juga. Risalatuhu. Risalatuh, lanya nggak panjang kan? Ini berarti kalau digabung dengan tadi risalatuhu. Kata kuncinya di sini, lamnya nggak panjang. Berarti tanya ini adalah tamarbuto asalnya. Tunggal. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini dari segi baca saja? Salah panjang pendek lamnya Berubah arti. berubah, Ya. ya, dari tunggal menjadi Jamak. jamak. Risalah, risalat. Tapi ketika dia digabung dengan dhamir hu, risalati. Di sini risalati. Karena ada jan. Baru sini risalati. Kayak gitu? Fahim? Ya. Oke. Usah. Kembali kenapa di sini dia majrur? Kenapa di posisi majrur? Karena di sini ada huruf jar dan di sini disambung dengan huruf waw. Illa balagham minallah, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah balagham minallah, penyampai dari Allah, warisalati, dan penyampai risalah-risalahnya. Risalah itu dari kata Rasul kan? Rasul. Yang diutus namanya Rasul. Misi utusan-utusannya itu diutus untuk apa? Namanya risalah. Ibu mengirim seseorang ke kelurahan untuk minta tolong ngurus KTP. Orangnya itu namanya Rasul yang diutus. Berkaitan dengan urusannya mengurusi KTP, dan sebagainya, itu namanya risalah. Baik. Illa balagham minallah, kecuali penyampai dari Allah, warisalati, dan risalah-risalahnya. Atau bahasa lainnya risalah itu tugas sebagai seorang rasul, tugas yang harus diemban oleh setiap rasul, namanya risalah. Berarti jamak risalah ya. Iya. Yang ini yang jamak, yang lamnya panjang. Kalau dia tunggal, risalah pendek. Kalau risalat, Jamak muannas. ya, Muannas salim. muannas salim. Illa balagham minallah.
illa balagham minallahi wa risalati. Salah baca di sini akan berdampak ke sini nih. Ya kan? Akan jadi kacau bacanya di sini. Illa balagham minallahi wa risalati. Ya, 1, 2, 3. Illa balagham minallahi wa risalati. Oke, kuncinya tadi warisalati, warisalati, illa balagham minallahi wa risalati. Ya. Lanya 2 harokat. Balagham itu ambil benar. Illa balagham minallahi wa risalati. Ya. Hafal? Insya Allah. Nah, iya Pak. Bisa kalau cepat ya Pak. Ya kalau minum dari selati apa? Iya. Dicepetin ya. Sudah 2 paling tidak yang selesai. 3 dengan tafsirnya. Arti bahasanya tadi sedikit kita sudah bahas. Balaghon itu pola sama dengan isim fa'il. Kemudian minallahi wa risalati, jadi jar majrur, risalat jadi jamak muannats salim. Perempuan. Ya, tidak saya lihat berat. Illa balagh. 1, 2, 3. Oke, yang penting dirisa itu dia. Asal benar dari situ udah benar. Salah ya. Wa risalati illa balagham minallahi wa risalati. Baris potong. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada.
Wa may yakhshillaha wa rasulahu. Kita bahas ini dulu. Ada wa lagi kan? Ini kan sama dengan wa tadi posisinya. Ya. Rasulahu idhofah lagi kan? Ya, idhofah. Ini berarti Rasul Rasuluhu Rasuluhu. La di sini baris fathah di sini mengikuti Allah. Mengapa? Karena Allah posisinya di sini sebagai objek, sebagai objek. Yakshillah kita bahas. Waman dan siapa yang Waman dan siapa yang dan orang yang sila dia mendurhakai. Yaksi dan kata apa? Asa. Aso. 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 Aso yaksi. Aso yaksi. Wa may yaksi dan siapa yang mendurhakai Allah. Subjeknya siapa di sini? Fa'il. Banyak Allah. Hah? Yang mendurhakai itu. Iya, man. Orang siapa yang Ini kan siapa yang ya. Ini Barang siapa? Siapa yang dan barang siapa. fa'ilnya adalah man. Allahnya sebagai maf'ul, sebagai objek. Allah sebagai objek, maf'ul bi. Wa may yakhshillah dan orang yang mendurhakai Allah wa rasulahu. Nah, posisi rasulahu tadi menempati sama dengan posisi Allah, berarti objek yang terdiri dari jar idhofah. Asalnya rasuluhu. Wa may yakhshillaha wa rasulahu dan orang yang atau siapa yang yakhshillah mendurhakai Allah wa rasulahu dan rasulnya fa inna maka sesungguhnya lahu baginya. Pertanyaan saya, hu-nya kembali ke mana? Man. Ya, kembali ke man. Kembali ke ya-nya ini. Fa inna lahu maka sesungguhnya baginya, bagi orang yang mendurhakai tadi, naro jahannam, neraka jahannam. Wa may yakhshillaha wa rasulahu dan siapa yang mendurhakai Allah dan rasulnya. Nah, kalau hu-nya ini kembali ke mana ini? Rasul Allah. Oke, ini kembali ke sini ke Allah. Nah, ini yang saya bilang tadi, inilah yang penting ini. Ini hu juga. Ininya juga. Nah, mengembalikan nyanya ini kemana? Ini harus. Itulah kata kunci untuk memahami ayat. Sama-sama hu tapi nyanya arahnya beda. Nanti kalau diterjemahkan ke dalam terjemahan bahasa Latin, ini nyanya itu kan pengaruhnya begini. Kalau ini nyanya begini, yang satunya besar. Ini yang besar. Nah, ini Yang besar. ya kan pengaruhnya.
baginya, bagi orang-orang yang yaksi tadi, orang yang durhaka tadi, naro jahannam, neraka jahannam. Khalidina, isim apa ini? Khalidin isim apa? Masuk fa'il. Isim fa'il. Yakin apa ragu? Kan polanya fa'il. Iya. Banyak. Kalau yang huruf pertamanya dipanjangin itu, ya itu yang ragu, isim fa'il. Berarti kata dasarnya berapa huruf ini? 3 huruf. Apa kata dasarnya? Kholada. Kholada artinya kekal. Berarti isim fa'ilnya khalid. Mengubah isim fa'il, ya Pak. Naro itu kan objek. Kenapa tidak pakai tanwin? Tanwin fathah. Naron. Naron ya. Ya. Karena dia 2 kata digabung. Ya, dibaru. Naro jahannam. Jadi Kalau satu saja, fa inna lahu naron jadinya. Ya, gitu. Karena ini 2 kata digabung jadi satu. Ini kan kalau di ini kan naru, Asalnya. ya, naru jahannam. Oke, kembali ke isim fa'il. Ada berapa perubahan isim fa'il? Ini Khalid isim fa'il. Kata dasarnya khalada. Khalada artinya kekal. Berarti Khalid orang yang kekal. Ada berapa perubahan isim fa'il itu? berarti sebanyak pelaku ada 6. Ada 6. 6 tambah 2 8. Lebih dong. Kamu laki-laki sendiri 2 14. Oh, banyak amat. Ada lagi. Ini salah baca buku kali ini. 3 6. Kayak Amr, Pak. Kayak Amr 6 kan? 6. Gitu. 6. Dia tidak menempati ke domir, dia nggak masuk ke domir. Oke, nanti kita bongkar di sini nih. Ini udah kesuwen Error. udah kesuwen bahasa Arabnya nggak dibongkar. Nah, penggunaannya nanti berapa? Baru perubahannya berapa? Ada 6 cuma. Khalidun, 1 orang yang kekal. Kalau 2 orang yang kekal, Khalidani. Jamak orang banyak orang yang kekal, Khaliduna. Kalau 1 orang perempuan yang kekal, Khalidah. Khalidatun. Khalidatun. Kalau 2, Tani. Khalidatani. Khalidatani. Kalau banyak, Khalidat. Itu kalau masih di pakem itu. Kalau nanti dia perubahan misalnya menempati posisi majrur, kalau tadi Khalidun, Khalidani itu aslinya. Kalau dia di depannya ada jar, Khalidaini. Nah, bedanya. Atau jamaknya Khalidin. Kalau yang tadi Khalidun itu aslinya. Kalau di menempati posisi majrur, Khalidin. Buka lagi. Buka lagi. Foto lagi.
Di sini ada kata yang tidak dimunculkan di sini. Ya. Ini ada kata min. Ayat sebelumnya kan ada. Iya. Ya, dari atau termasuk. Dari Allah. Khalidina. Ya, orang-orang yang kekal. Nanti kita bahas ini, silakan ayatnya dulu ya. Nanti perubahannya kapan kita menggunakan isim fa'il tadi, perubahannya ada berapa? Tadi ada 6. Kalau masuk hijau lagi majrur 6, ada 12. Ke siapa saja subjeknya, ke siapa saja kata ganti yang bisa masuk, nanti kita lihat. Fiha, di dalamnya, ha ini kembali ke jahannam. Naro. Ha ini domir yang kembali kepada jahannam. Naro jahannam. Abada, kekal selama-lamanya. Ini lengkap banget, sudah kholidin, ada tambahan abada lagi coba. Ya, sudah kekal, abadi lagi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Nah, dalam ayat ini kira-kira memahami mendurhakai itu maksudnya apa ini? Berpaling. Menjalankan Apa? Iya, dalam konteks ayat ini maksud saya. Jadi kita kalau cara menyelesaikannya, kita bahas dulu dalam konteks ayat ini, nanti baru dikembangkan. Yang paling terdekat adalah orang yang tidak menempatkan Allah dan Rasul di tempatnya. Betul? Kan disebut tadi bahwa ini kan 2 ayat atau 3 ayat sebelumnya kan klarifikasi Rasul tuh. Saya ini hanya seorang Rasul, saya hanya menyembah Allah, saya tidak menyekutukan Allah, saya tidak punya kemampuan untuk menolak mudarat, tidak punya kemampuan untuk mendatangkan rasyadah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dari azab Allah. Dan tidak ada satupun tempat untuk bergantung selain. Nah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, ini konteksnya berarti siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, berarti menggeser yang tadi semua. Rasul dijadikan Tuhan, berbuat musyrik, kan itu mencari tempat bergantung selain Allah, meyakini bahwa ada manusia yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa menolak mudarat, masuk dalam ya'si ini. Jadi memahaminya di situ dulu, nanti baru dikembangkan. Durhaka dalam pengertian luas. Saya ulangi ini cara memahami. Kita pahami dulu ini konteksnya apa. Setelah itu nanti baru dikembangkan lebih luas lagi. Masuklah segala bentuk yaksi, segala bentuk kedurhakaan. Fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Maka sesungguhnya baginya nara jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Kita potong di situ aja. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara
yaksi, perhatikan hati-hati di shotnya ya. Karena ini kalau tidak hati-hati jadi yaksi, sin jadi nantinya. Atau yakshi, jadi keshin, ya. Jadi kalau huruf ain, shod, sin, sya itu kita harus sedikit hati-hati supaya jangan kepleset. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Lagi. Ya, sambungin dengan yang tadi. Awal tadi Bapak? Illa balagh ya. Yo. Illa balagh minallahi wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Yo, illa balagh. 1, 2, 3. Oke, di warisananya dari warisalati. Ulah illa balaghum minallahi wa risalati. Terus lagi illa balagh. 1, 2, 3. Oke. Diulang lagi baru ini. Tadi padahal udah lancar itu risalati. Berarti memang butuh kehati-hatian. Iya, ingatnya harus Khalidina fiha abada. Yo. Khalidina fiha abada. Lagi. Khalidina fiha abada. Banyak udah hafal itu kan. Balik perlu di ini kan bacaannya tadi. Fiha 2 harokat bertemu alif kan jadi 5.
Jadi 5 wajib. Wajib. Ya. Fiha abada, karena ini berkaitan dengan cerita tentang penghuni neraka jahanam. Jadi hindari, jangan terlalu cekoknya jangan terlalu dimendayu-dayuin. Jangan dibagus-bagus. Kayak makan lah. Ini kan cerita neraka nih. Jangan diayun-ayun ya. Iya, tapi tetap harus 5 rakaat. Ya. Kalau nanti ceritanya khalidina fiha abada. Kalau ini kan surga juga ada begini kan? Ya, sungai-sungai yang mahal. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, khalidina fiha abada juga. Ya. Tapi maksudnya surga. Surga. Nah, itu boleh tuh. Diayun-ayun. Khalidina fiha. Boleh mainin. Ya, kali ini tegas tinggi. Jadi itu sifatnya. Kalau kita bertemu dengan neraka dan segala hal yang berhubungan dengannya, itu tegas dan bahasanya, suaranya agak tinggi. Gitu. Tapi ketika berhubungan dengan surga dan segala yang berhubungan dengannya, maka itu suaranya agak mendayu-dayu. Ya, gitu. Nah, mengapa tegas dan tinggi tadi? Karena di dalamnya kita memasukkan rasa tidak suka. Gemes. Iya? Nggak ada orang yang mengatakan tidak suka itu dengan bahasa mendayu-dayu, nggak ada. Ih, gue benci dah sama kamu, nggak ada. Iya kan? Gitu. Itu pasti mata melotot, suara naik. Nah itu jadi dengan demikian membaca Al-Quran dengan tadabbur ini mengasah emosi kita. Mengasah emosi. Kapan emosi kita suka, kapan tidak suka. Berkaitan dengan surga tadi mendayu-dayu. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Endingnya Pak. Kalau tadi khalidina fiha abada. Tetap dalam ini naik. Ya, tetap nadanya naik. Tapi kalau surga abada. Fahim? Jadi kesimpulannya, intonasi baca Quran kita dipengaruhi oleh arti ayat. Harus tahu. Nah, untuk bisa mempengaruhi harus tahu dulu. Belajar sama Pak Cesti. Yuk, saya nggak udah hafal ini kholidnya di abada. Kita sambungin dari illa balagh. Berarti 3 potong. Illa balagham minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Hafal? Alhamdulillah. Ya Pak. Balaghah dengan balik sama nggak? Udah balik itu balik dewasa. Biasa, dari akar kata yang sama. Maka itu namanya akil. Akil. Akil, akal. Orang yang berakal. Akil artinya orang yang berakal. Isim fa'il kan ini? Isim fa'il. Balik juga isim fa'il. Sampai. Akalnya sudah sampai. Jadi yang disebut dengan taklif
Taklif itu artinya pembebanan, tanggung jawab. Taklif, pembebanan itu dasarnya terletak pada ini. Akalnya nyampe. Nah, akalnya udah nyampe, artinya sudah bisa untuk memahami apa yang diperintahkan kepadanya. Dan kemudian para ulama mencari memahami usia akil balik itu usia berapa sih? Nah gitu. Iya. Kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Tapi mungkin fikihnya akan jadi bergeser nanti ini. Karena sekarang ini pengalaman yang saya dapat, karena pengaruh pola makan, pengaruh bahan bacaan, pengaruh bahan tontonan, pengaruh pergaulan, ada anak yang baru umur 9 tahun sudah mens. 9 tahun. Dulu biasanya maaf ya, setahu saya itu biasanya belasan itu. Belasan biasanya dulu. Iya kan 12, 13 gitu. Ini ada baru kelas 3 SD masih dia belum ngerti. Nangis. Karena pengaruh didikan, lalu dimanja, pengaruh pola makan, gizi yang berlebih, ya mungkin bahan bacaan juga atau tontonan juga. Dari segi tandanya sudah mens sudah. Apakah dia nanti balik? Nanti dulu. Nah ini berarti orang tua harus siap. Kalau fikirnya tidak diubah, berarti orang tua harus siap nih kalau berhadapan yang begini. Harus agak lebih berat untuk menjelaskan ke anak. Karena di saat itu dia sudah di taklif, ya. Saat itu dia sudah sudah wajib bagi. Nah jadi itu yang saya bilang tadi. Tanda fisik sudah ada, tapi ininya belum. Betul kan? Ah gitu. Ada juga yang sekarang udah umur 38 tahun tapi belum akil balik juga ada. WA. Iya, ada juga itu dia. Gitu. Jadi landasan dasar Tuhan memerintahkan sesuatu itu berangkatnya dari kemampuan akal. Maka disebut dengan akil balik. Oke? Sebelum saya lanjutkan ke bahasa Arab, tadi saya mau menjanjikan ini. Pastikan dulu ayat 23 ini hafal? Insyaallah Pak. Oke, boleh diulang? Tidak saya lihat Quran. Siap? Ya, 1, 2, 3. Itu hanya soal nafas itu kayaknya. Ya sambil mikir Pak Ustaz. Sambil mikir. Ada satu imam, saya agak terganggu sebenarnya, tapi dari kapasitas ilmu baca jauh lebih tinggi dia dari saya, sehingga saya belum berani untuk negur. Waladhdallin Al-Fatihah itu gitu. Ayun gitu ya. Tapi kalau menurut saya dalam kacamata tadabbur tuh walaupun itu lin di akhir itu boleh lebih dari 2 harakat, tapi tidak usah digini-giniin juga gitu loh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah ini bukan soal enak, ini soal nggak enak. Dolin itu sesat. Oh iya, artinya Masa ngomong sesat pakai digini-giniin? diramain ya. Susah. Gitu. Kan wailil maghdub bukan yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Ini setahu saya itu harusnya nadanya naik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu nadanya turun. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Nah ini para nabi, para syuhada, ya, para wali ini masuknya di sini. Orang-orang yang diberi nikmat itu turunin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naik naik-naiknya. Emosional kita dan naik. Ini agak kurang nyambung dalam ilmu tadabbur. Walaupun ilmu bacanya benar. Orang di akhir ayat akan pakai itu gitu Pak Ustaz. Di akhir ayat kayak itu. Di kol-kolah. Ya, jadi memang mencari yang sempurna tidak mudah, ya. Mencari yang sempurna tidak mudah. Jadi ilmu baca saja tidak cukup, ya. Harus masuk lagi seluruh artinya sehingga nanti kapan kita memakai lagu yang mendayu-dayu, kapan lagu yang tegas. Oke, saya masuk ke khalidina fiha abada. Khalidin. Tadi perubahan isi fa'il ada 6 aslinya. Kemudian ditambah lagi dengan 6 ketika dia menempati posisi majrur. Jadi 12. Dia tidak sama dengan perintah. Ini saya masukin sini dulu nih sebagai ini. Kalau perintah yang dikenai perintah orang kedua kan? Iqra, iqra'a, iqra'u. Kamu satu orang, kamu 2 orang, kalian. Kalau ini dia bisa masuk ke mana-mana. Kita ulang sedikit dari dhamir yang 14. Wa, huma, hum, iya, huma, Punna, hunna. anta, Antum, anti, antuma, antunna. Antunna. Ini baru lagi. ana, Ana, nahnu. nahnu. Sekarang saya pakai contoh lain supaya kita paham. Kata sami'a. Sami'a mendengar. Kalau isi fa'ilnya berarti apa? Sami'un. Sami. Kalau kita pakai huwa sami'un, bisa nggak? Dia mendengar, bisa Pak? Bisa, bisa. Berarti di sini bisa masuk. Sami'un. Kalau 2 orang, Bisa. bisa. Berarti jadi apa? Sa, mereka ini dia perempuan. Sami'in tetangga saya. Sami'in tetangga. Sami'ah. Bukan sami'ah. Sami'atun. Sa, ini kan bacanya hak ta merbuto. Ha. Sami'ah. 2 orang. Sami'atani. Sa, jamaknya sa, mi'at. Ya Pak. Betul? Ya, A-nya.
saya baca Quran. Ya. Ada yang di sini ada yang mendengar. Ada juga orang di luar yang mendengar. Yang di sini berarti kan orang kedua. Yang di luar orang ketiga. Saya bilang huwa sami'un. Apa maknanya? Dia orang yang mendengar. Nah, kalau sekarang saya misalnya menuju ke Pak ini, Pak Hartono, anta sami'un, bisa nggak? Bisa. Ini sama di sini, pindah lagi ke sini sama. Anta sami'un. Antuma sami'ani. Antum sami'una. Jadi ketika sami'un ini dia bisa hum, dia bisa antum. Begitu juga di sini. Berarti di sini dia ada berapa? 12 kan? 12. Sekarang Pak Marmah mengatakan, saya pendengar. Saya orang yang mendengar. Pakai kata apa? Ana benar? Yang ini kan? Ana sami'un. Berarti pakai lagi kan di sini? Nah, kalau semuanya kami semua orang yang mendengar. Jadi ini pakai ini. Karena jamak kan? Oke, coba dipahami dulu. Jadi pertama tadi di sini kita bongkar dulu. Isim fa'il beda dengan amr. Kalau amr hanya untuk orang kedua. Isim fa'il itu bisa untuk orang kedua, bisa untuk orang ketiga, bisa untuk orang pertama. Ya. Tadi Bapak bilangnya 6. Perubahan polanya 6. Gitu kan? Perubahan polanya 6. Kan itu tetap aja. Huwa sami'un, anta sami'un, ana sama kan? Pola perubahannya ada 6, tapi ini bisa dipakai untuk 14. Paham nggak? Ya. Oke, itu dulu. Yang penting di sini bukan mengubahnya. Kalau mengubah namanya, insya Allah mudah memahaminya. Pahamnya Pak ya. Iya. Oh, ini kalau udah handphone pakai begini semua. Udah bisa apa lagi? Ketinggalan soalnya. Sekarang paham tapi mengingatnya. Itu, ya, yang ditulis, yang direkam, nanti masuk lagi ke YouTube. 3 itu. Dikosongin Pak buat sampah. Yang penting ngerti dulu. Ya, ini boleh dicatat. Ini saya tidak catat, ini bagi sama aja di sini. Ya. Nah, cuma ini bedanya tadi, ini tunggal, ini jamak. Ketika tunggalnya pakai yang laki, ketika jamaknya pakai yang laki juga. Kecuali kalau misalnya ini nahnu-nahnunya saya bagi 2. Misalnya bapak-bapaknya mengatakan, kami orang yang mendengar, nahnu sami'una. Kemudian ibu-ibunya nggak mau ketinggalan. Nahnu kata ibu, tapi jelas ini perempuan semua. Pakai apa? Sami'at. Berarti bukan 14, ini jadinya 15. Karena ini bisa laki, ini bisa perempuan. 16 malah. Karena anak juga. Tadi Pak Marma mengatakan, saya orang yang mendengar. Apa tadi bahasanya? Ana sami'un. Kalau ibu, coba saya orang mendengar. Ana sami'ah. Berarti bukan 14, tambah 2 lagi, jadi 16. Ini berlaku bagi semua isim fa'il.
lagi isim fa'il, baik isim fa'il yang 3 huruf maupun yang 4 huruf dan seterusnya. Kalau saya sama Pak Tono, kami sami'an. Berdua. Ya. Orang berdua. Dua orang. Berdua menggunakan kata boleh kami nahnu, ya. Tapi kalau berdua sebenarnya belum masuk ke jamak. Agak beda bahasa dengan bahasa Indonesia kan? Kalau kita bapak berdua dan Pak Tono bisa kami, gitu. Berarti kalau kami nahnu. Tapi kalau dibawa ke dalam bahasa Arab, kalau dua belum bisa disebut nahnu. Jadi terlambat ya. Sekarang kita pakai kata ini. Maaf Ustaz, kalau yang saya kurang paham. Kalau ayat Quran pada waktu Nabi Adam mengakui kesalahannya bersama dengan istrinya, beliau pakai istilah dua atau jamak? Dua. Istri. Ya. Di awalnya dua, nanti dia menggunakan kata kami lagi. Ini surat ke-7 ayat 23. Iya, ada yang kakak itu. A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Qala, dia berdua berkata. Ini karena yang menginformasikannya adalah Allah. Dia ini berarti kan orang ketiga kan ini. Gitu. Itu Nabi Adam dan Hawa. Dia berdua berkata, qala. Setelah Allah menyampaikan dia berkata, baru kemudian tadi ini ucapannya Nabi Adam. Rabbana, nah gitu. Wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi. Ini menggunakan kata kami, padahal dia berdua kan itu. Berarti kalau dari sini dalam bentuk ini bisa dua orang tadi pakai menggunakan kata kami. Khusus untuk doa. Iya. Termasuk yang doanya Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah itu, kan berdoa supaya beliau dan putranya Nabi Ismail. Iya. Wajib. Apa punya ayatnya? Terimalah. Taqabbal ya. Takobat. Rabbana taqabbal minna. Ya. Taqabbal minna. Kenapa? Karena di sini tadi ini rahasianya bukan saja terletak kepada Adam dan Hawa, tapi tidak, manusia nanti akan banyak terjebak ke sini. Ya, akan banyak terjebak ke sini. Zalamna. Jadi ini ayat ini Allah yang mengatakan berkaitan dengan Nabi Adam dan Hawa sehingga menggunakan kata qala. Dia berdua berkata Rabbana zalamna anfusana. Baik. Oke, sekarang saya masuk kepada kata kataba. Fi'ilnya kataba. Isim fa'ilnya apa? Katibun. Katibun. Kok isim fa'il? Katibun. Model. Ya. Nah, sama dengan tadi. Huwa katibun. Dia penulis.
atau dia perempuan, hiya katibah. Ana katibun. Ana katibun. Itu kalau ana laki-laki. Kalau perempuan ana katibah. Berubah berarti jadi 16 lagi. Jelas bedanya? Beda isim fa'il dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr hanya untuk yang dua ini. Orang kedua, anta, antuma, antum. Tadi khalidina, oke, di dalam ayat tadi khalidina dalam ayat tadi, kalau dikembalikan ke awal, ini siapa? Dikembalikan ke awal kalimat, yang dimaksud di sini khalidin siapa ini? Itu orang-orang yang Orang sesat yang itu. berasa ikat pada Rasul dan Rasulnya. Man kan? Iya. Man ya'sillah wa rasulahu, orang yang mendurhakai Allah dan Rasul. Man itu tadi kan tunggal, Iya, manusia. betul? Kan bukan katanya yaksi dia. Tapi di sini jadi khalidin. Bukan, dari tunggal menjadi jamak. Dari tunggal menjadi jamak. Maka tadi min, ya, selalu biasanya diselipkan kata min, huruf jar min. Kalau jadi dua berarti dia bagian dari orang-orang yang kekal, gitu loh. Dia termasuk dari orang-orang yang kekal. Makanya tadi selalu menggunakan khalidina. Ya. Ini bukan hanya dia berdua, bukan hanya dia satu orang tadi. Man itu siapa? Itu bisa berarti banyak. Jadi ada kalanya dia diartikan tunggal, ada kalanya dia diartikan jamak. Jadi sebelum khalidina itu seolah-olah ada kata min ya. Iya, Pak. Kalau diartikan yang tadi saja, sehingga dia orang yang mendurhakai Allah yang dimaksud tadi kan tadi itu termasuk, ya, min termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka jahanam. Termasuk gulungan. Iya. Tanya Ustaz, Iya, Pak. apakah mungkin ini kalau bahasa kan soal rasa, apakah mungkin maksudnya kalau dalam bahasa Arab itu begitu kita pakai man, kemudian kan lahu naro itu personal, apa namanya, ke satu orang, jadi supaya yang membaca itu hatinya langsung tes gitu, apa namanya, langsung kontak. Nah, yang kholidin itu berarti nanti yang kayak kamu itu yang melanggar itu tuh dikumpulin bareng-bareng tuh, kekal di neraka. Jadi kholidinnya itu apa namanya, Berkaitan dengan jumlah ya, rame-rame nanti Rame. kamu yang seperti kamu itu. Sedangkan kamunya itu, mannya itu dan lahunya itu supaya lebih apa namanya, meresap ke hati secara personal. Saya nggak tahu dalam bahasa Arab apakah kira-kira ada semacam itu. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada tuh, istilahnya pakai you, walaupun maksudnya bukan mengatakan kepada kamu. All of you. All of you.
Pak Marmah sebenarnya udah pantas dikasih depannya Ustaz. Itu jauh. Udah pas itu. Dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Arab, dalam ilmu Quran, dalam ilmu baca Quran namanya taksis, Pak. Taksis. Jadi mengkhususkan. Karena gini. Ada namanya khitab. Khitab itu artinya pembicaraan. Khitab artinya pembicaraan. Nah, kita yang dijadikan orang yang diajak bicara oleh Allah. Ya, orang yang diajak bicara oleh Allah. Waman dan siapa saja, maka ditaksiskan tadi, khususkan ke diri kita sendiri. Supaya ketika baca ayat ini, kita tidak hanya mendengar satu informasi, tapi di dalamnya nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kami tidak termasuk orang-orang yang yaksi. Itulah. Itu namanya taksis. Jadi kalau dalam belajar tadabbur itu pertama ada namanya takzimul kalam. Mutakallim, ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim. Yang ketiga ada 10 itu. 5 aja dulu. Ta'zimul kalam artinya mengagungkan firman. Kan ini kalam ini namanya? Ini kan namanya kalam Allah. Jadi siapa saja yang membaca Quran itu wajib baginya yang pertama adalah mengagungkan ini dulu. Ta'zimul kalam. Mengagungkan Quran karena Quran ini kalam Allah. Yang kedua, ta'zimul mutakallim. Mengagungkan yang punya ucapan, yaitu Allah. Jadi sebelum kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang belum nyampai ta'zimnya tadi kita sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang membuat bacaan kita tadi hambar dan hanya masuk di sini. Karena kita membacanya tidak dengan ta'zim kepada Allah, tidak dengan ta'zim kepada Al-Quran. Faham maksudnya? Saya contohkan lagi, saya gali tentang ta'zim. Ini Quran turun 14 abad yang lalu, selama kurang lebih 23 tahun. Turun ayat demi ayat, diterima oleh Rasul dengan berbagai macam cara. Kan ini? Dan sekarang jumlah manusia 6 miliar. Jumlah umat Islam sekitar 4 miliar. Tidak semua orang bisa baca Quran. Tidak semua orang yang bisa baca tangannya diizinkan oleh Allah menyentuh Al-Quran. Tidak semua lisan diizinkan oleh Allah untuk bisa melafalkan Quran. Nah, ini yang harus kita bongkar supaya muncul kata ta'zim, kagum. Mungkin bahasa kitanya kagum. Kagum kepada Allah, kagum kepada Quran. Baru dengan ta'zim itu baru kita baca. Yang ketiga, hudurul qalb. Hadirkan hati. Hadirkan hati. Tadi yang masing-masing kemana-mana, ini pikiran soal di rumah, pikiran soal macam-macam tadi, potong dulu. Hadirkan di sini. Nah, yang menghadirkan hati itu sebenarnya ta'zimnya tadi.
kekagumannya kepada Quran itu sudah cukup untuk menghadirkan hati. Tapi kalau takzim ini takzim ini tidak muncul, sulit untuk bisa hudurul qalb. Setelah hudurul qalb baru tadabbur, hayati. Tadabbur itu berarti melalui proses hudurul qalb dulu. Kalau hatinya tidak hadir di dalam baca itu, mulut membaca, pikiran entah kemana-mana, hati entah kemana-mana, maka tidak mungkin dapat tadabbur. Salah satu dalam bentuk tadabbur penghayatannya tadi, ketika dia bertemu dengan orang siapa saja, misalnya dia langsung masukkan ke dirinya, dia meyakini bahwa dia adalah sasaran yang dituju oleh Allah. Itu namanya taksis. Nah, kalau tadi banyak orang yang bisa baca Quran, kita termasuk di dalamnya. Tidak semua yang bisa baca hafal. Tidak semua yang bisa baca ngerti. Kita masuk sedikit di dalamnya. Tidak semua yang bisa baca menghayati. Kita dapat dikit di dalamnya. Nah, inilah yang harus dimunculkan semua tadi. Alhamdulillah, ya. Ada orang yang vokalnya bagus buat nyanyi, tapi belum tentu bagus buat ngaji. Saya Pak Ustaz. Ada yang bilang saya Pak Ustaz. Tapi kalau orang yang bagus ngaji, Nyanyinya mesti dapat dipastikan nyanyinya akan bagus. Iya, iya. Kita lihat dulu penyanyi dangdut berapa banyak yang konon katanya adalah ori dan qori'ah kan? Iya. Langsung bagus. Kita. Iya. Fahim? Oh, banyak lagi sebenarnya kerjaan kita. Tugas kita masih banyak sebenarnya. Jadi mengapa ini kalau kita bahas lebih dalam lagi, mengapa ta'zim itu hilang? Mengapa kekaguman itu hilang? Dengan ada iman. Ini kan yang menjadi soal ini. ya. Gitu. Mengapa berjalannya waktu kekaguman itu semakin hilang? Sama aja lah misal dengan suami istri. Iya. Pak Parma ibu dan Pak Parma dulu kan kagum banget. Karena lebih kagum Orangnya tinggi, ganteng, gitu. Ya, baru disebut mama padahal bukan mama dia, itu langsung jus, artinya langsung jus. Gitu. Kayak ada magnet. Mengapa kemudian lama-kelamaan menjadi hilang? Contoh, tapi bukan Pak Parma. Ya. Ada sesuatu sifat manusia yang sesungguhnya sebuah kesalahan. Dia berusaha mengetahui sesuatu sejauh mungkin sebelum dia dapat. Kalau dia sudah dapat, dia akan berhenti mencari informasi tentang sesuatu itu. Dia informasi yang dia dapat, yang kesimpulan yang dibuat adalah apa yang dia lihat, bukan informasinya lagi, apa yang dia lihat. Setuju nggak? Tapi banyakkan lagi. Ya.
Ya, Kalau ada orang yang punya indera keenam yang bisa menerawang, Itu Ah. luput dinatur nih. itu bagaimana itu Ustaz? Hanya Allah. Mendahului atau memang dia ditakdirkan untuk menjadi orang seperti itu? panjang sebenarnya yang perlu dijawab. Waktunya Begini, kalau indera keenam kita artikan dengan misalnya bisa melihat makhluk-makhluk, ya, bisa melihat setan dan sebagainya. Nanti kita temukan dalam soal jin ini bahwa tidak ada yang bisa melihat setan. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ada ayat 26. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. 26 dan 27. Fala yuzhiru ghaibihi. Allah tidak menampakkan kegaibannya. Kan berkaitan dengan hari esok, itu kan masih gaib bagi kita. Nah, sekarang ada yang dalam tanda petik mempunyai indera keenam. Ada yang mengatakan bahwa orang yang bisa melihat setan, orang yang bisa melihat jin, berarti ada jin dalam dirinya. Dibantu oleh jin. Iya. Orang yang bisa melihat jin berarti ada jin di dalam dirinya. Jin memakai matanya. Wallahu a'lam. Karena saya tidak spesial juga tentang jin. Jin itu sendiri secara bahasa, masih ingat saya bahas dulu, ada jannah, ada janin, ada majnun, ada jin. Ntar kalau rumah dibuka ketemu itu catatannya. lupa itu. Jinnun, jinnatun. Jan jannatun, janin, Kata-kata jin. majnun. Laila Majnun. Laila Majnun. Apa itu Laila Majnun? Gila, Laila gila. Laila artinya apa? Malam. Laila lahir malam. Malam, jadi malam yang gila. Dijawab oleh malam dulu aja kali. Laila nama. Jinnun, jin. Jin jannah, surga. Oh iya. Janin, janin. Majnun, gila. Apa kesamaan pada ini? Gaib semua. Nggak kelihatan. Gaib. Lawannya artinya tidak terlihat. Kalau majnun apa yang nggak kelihatan? Ininya. Ininya yang nggak kelihatan. Namanya majnun. Jadi kalau orang nggak kelihatan ininya, ngomongnya nggak pakai ini, berbuatnya nggak pakai ini, namanya majnun. Contohnya Pak Ustadz. Jangan diminta contoh, banyak. Bisa baru 2 malam saya kasih contoh.
Jadi dari huruf jim dan nun tadi kan, huruf jim dan nun itu sama-sama punya makna tidak terlihat, ya. Semakin digali semakin dalam, ya. Semakin digali semakin dalam, semakin terasa bahwa kita masih baru sedikit, ya. Ada dua pelajaran kita hari ini. Pelajaran bahasa Arabnya tadi, insya Allah ini mewakili semua isim fa'il, ya. Mewakili semua isim fa'il. Dia bisa masuk ke dhamir orang kedua, bisa masuk orang ketiga, bisa masuk orang pertama, ya, gitu. Itu bedanya tadi dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr hanya untuk orang kedua. Kedua, kita hafal satu ayat 23. Illa balaghum minallahi wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Potongan ketiga. Ya. Ini yang hafalnya potongan ketiga. Hafal Pak itu. Ya, khalidina fiha abada. Sering Pak itu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu ayat tapi kita dapat tambahan bahasa Arab tadi. Tinggal kita sayang kalau hafal satu ayat seminggu satu ayat jadilah, ya, daripada tidak. Jadi ini kadang-kadang ngaji kitanya judulnya daripada, ya. Ngaji berapa kali seminggu? Sekali. Alhamdulillah jadilah daripada tidak. Ngapal berapa ayat? Satu ayat. Alhamdulillah daripada tidak. Tapi kalau udah dikumpulkan dari Ustaz itu banyak. Banyak. Catatannya banyak banget. Jadi kalau ada waktu, jangankan itu, saya setelah Lebaran, sekitar 2 minggu setelah Lebaran, karena belum ada ngajar, jadi relatif banyak full di rumah, beres-beres ruangan perpus. Ini selama ini saya itu begini, ini nih, kepikir sesuatu, nulis sesuatu, ketemu ayat, ini, oh saya tulis ayat, kemudian saya bawa ini, cari di kitab ini, cari ini, itu di lembaran, kita taruh aja gitu, Setelah lama-lama udah banyak, saya ini satu simpan, bukannya dirapiin, kan harusnya dirapikan gitu. Ternyata kemarin segini tuh catatannya. Ini saya nyari waktu lagi nih, kapan nih bisa merapikan? Saya mulai pilih-pilih ini yang berkaitan dengan tafsir di sini, berkaitan dengan bahasa Arab di sini, berkaitan materi lain di sini. Jadi sebenarnya potensinya sudah ada, tinggal mengumpulkan itu. Agak lebih teliti aja, lebih telaten lagi, ya. Mungkin bisa diginikan, ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.